Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar. Masya Allah, nggih sugeng nggih pangestu para kiai-kiai, para alim ulama, para ibu nyai dan sedaya ingkang rawuh. Mugi-mugi semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore ini suasana hujan mendung, mudah-mudahan hati kita sejuk, hati kita tenang, hati kita nyaman, karena kita telah mengadakan beberapa kegiatan, terutama tadi saya datang langsung istighosah. Mudah-mudahan pembacaan istighosah menjadikan ketenangan hidup kita, menjadikan ketentraman dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saderengipun kula nyuwun pangapunten sangat terlambat. Amargi tadi berangkat untuk wonten pohon sing tumbah, jadi banyak mobil yang balik. Wis kita terus saja bismillah. Alhamdulillah sampai di sini jam 4. Itu mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tadi kula wonten ngelebet badhe dipun panjenengan mboten usah terus mawon. Mangke kesoren nggih. Dados kersane mboten terlalu sore. Mila kula langsung. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat nikmat iman kita, nikmat Islam kita, nikmat kesehatan kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga perkumpulan ini akan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pegangan hidup kita sehingga kita termasuk umat Muhammad, insya Allah menjadi umat yang ahli khair, ahli jannah, dan ahli yang senang ibadah, senang berjuang, dan senang melakukan beberapa kebajikan. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kula apa dicampur nggih. Bahasanya campur. Amargi saya ini terus terang saja sejak 63 itu sampun wonten Jakarta. Jadi ini yo rodok belang boten. Nah, begitu ibu nyai meninggal, saya mendapatkan amanah untuk pulang ke Jombang, dan sebelum corona sampai corona itulah saya agak lama wonten Jombang. Alhamdulillah boson Jombangi mulai metu malih. Ibu-ibu sekalian yang bapak-bapak kiai, saat ini adalah bulan Rajab, bulan yang selalu kita tunggu, bulan yang selalu banyak kemuliaannya, dan bulan inilah kita menentukan untuk mendapatkan. Kalau orang sekolah itu rapotin sak mangkin iki, ngisi rapot itu ya saiki. Bulan Rajab inilah bulan yang selalu mendapatkan maghfirah, bulan yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramilo, kalau bulan Rajab kita kan sudah jelas, di bulan Rajab inilah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada Allah, mendapatkan perintah sholat. Sehingga di bulan Rajab ini kita diharapkan untuk bisa berpuasa paling tidak 10 hari, syukur satu bulan paling tidak 10 hari, kalau enggak ya Senin Kemis umpamane boten saged, tapi insyaallah
Jawa Timur kalau sudah bulan Rajab ini napa malih wonten pondok niku kados bulan siam. Sami siam sedaya karena keberkahan kemuliaan puasa di bulan Ramadan adalah sangat besar sekali pahalanya. Di situ sudah dijelaskan bahwa yang melakukan bulan puasa di bulan Rajab maka insya Allah tahun akan datang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama setahun, dan insya Allah juga segala sesuatunya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburannya menjadi kuburan yang terang. Segala yang dilakukan di bulan Rajab ini untuk menutup 1 tahun kita mendapatkan rapot, mendapatkan nilai yang besar adalah di bulan Rajab. Pramila monggo sedaya, dan saya sudah yakin semuanya yang hadir ini insya Allah sakit melampaui siang. Yang kedua adalah sholat, karena sholat itu komunikasi, sholat itu dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Rajab inilah kita yang tadinya sembahyang hajat, sembahyang tahajud, mek 2 salam, diusahakan lebih dari itu. Karena di bulan Rajab ini ingin mendapatkan nilai 1 tahun yang lebih baik, sehingga nanti pada bulan Ruah kita persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah kalau nilai kita, pahala kita, rapot kita bagus, insya Allah di bulan Ramadan kita melakukan ibadah apapun akan menjadikan ringan, semangat, dan berjuang untuk sebanyak mungkin khatam Al-Quran, berjuang untuk sebanyak mungkin melakukan ibadah-ibadah yang lain, karena sudah sampun dimulai di bulan Rajab. Rajabnya bagus, insya Allah ruwae terutama posone lebih bagus. Allahumma amin. Ibu sekalian, Bapak Kiai yang kami hormati, dalam kesempatan ini mungkin tadi sampun kata hujanan dan tahmadullah saking para kiai-kiai, para ulama-ulama tentang kelebihan di bulan Rajab. Saya hanya menggarisbawahi dan memberikan kekuatan saja. Nopo ikan sampai akhir mungkin Pak Faizun juga karena saya terlambat. Semua itu untuk mengingatkan bahwa hidup ini kalau tidak diingat, al-insanu makhluk kotor kan, sehat sekali lupa. Tapi kalau sering pertemuan, maka kita akan diberikan pencerahan, diberikan penguatan, diberikan kesemangatan. Jadi panjenengan rawuh niki memberikan semangat, sing mau rodok males mali rajin, sing mau wis rajin tambah rajin, sing mau rodok lali insyaallah tambah iling. Jadi hikmahnya pertemuan ini pertama silaturahmi. Silaturahmi itu sudah jelas. Siapa yang suka silaturahmi, insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dipanjangkan umurnya, dimudahkan usahanya. Karena di dalam silaturahmi pasti akan ada dampak. Sing mau nih nggak pati kenal, kalau ketemu siji duwe usaha, perusahaan tahu, siji duwe perusahaan kerupuk, siji duwe perusahaan apa, saling komunikasi, maka itu bisa saling menguatkan ekonomi. Jadi di dalam silaturahmi ini sangat banyak manfaatnya. Selain kita bisa memperkuat ukhuwah Islamnya kita, kekeluargaan kita, menambahkan kekuatan iman Islam kita, kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk menambah semangat hidup kita dari pertemuan ukhuwah itu. Kedua, kalau kita saling kenal, maka kita saling ingat, saling untuk mendoakan, saling untuk kebersamaan, untuk melakukan kebaikan. Inilah hikmahnya dan kemuliaan, kelebihan dari kita silaturahmi, dan dijamin selain itu insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Di mana letak dipanjangkan umurnya? Saling mendoakan, saling ketemu, saling mendoakan, insya Allah Allah akan memberikan panjang usianya. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, pula tidak akan mengupas tentang hikmah Rajabiyah, tentang kemuliaan kelebihan. Saya yakin sudah diberikan oleh para ulama, oleh wau.
Saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bahwa saat sekarang ini kita merasakan semuanya adanya situasi dan kondisi baik menghadapi peta politik maupun di pemilu maupun juga ekonomi kita sudah mendapatkan satu warning bahwa 2003, 2006, 2004 ini memang di mana-mana masalah ekonomi ini akan menurun. Masalah ekonomi ini akan menjadi gejolak. Tapi insya Allah Indonesia dengan adanya keberkahan, dengan adanya para ulama, dengan adanya istighosah, dengan adanya pondok, dengan adanya organisasi Nahdlatul Ulama dengan jajarannya, serta alumni yang tidak henti-hentinya selalu menggaungkan asma Allah, selalu menggaungkan pendekatan kepada Allah, memohon kepada Allah, dan disitulah maka Indonesia tidak akan, insya Allah menurut beberapa analogis dari Sri Mulyani keuangan, insya Allah mudah-mudahan Indonesia tidak akan kekeringan atau merasakan kerusuhan karena apa? Karena ekonomi pertanian kita ini sedang berkembang. Ekonomi pertanian sekarang ini Masya Allah mulai penghasilan beras, jagung, dan kolok hijau lain-lain sedang berkembang, dan ini adalah yang membesarkan, mengembangkan adalah orang NU, orang Islam, karena adanya beberapa peringatan bulan Syawal, di bulan Maulid, di bulan Rajab, Ruah dan lain sebagainya membutuhkan makanan itu sehingga ekonomi kita ini kuat. Nah, ini adalah bentengnya dari umat Islam. Panjenengan sedoyo sing nyelamataken kurun dengan panjenengan riyambah menyelamatkan bangsa. Sudah satu jariah untuk bisa memberikan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena panjenengan tidak pernah henti-hentinya memohon istighosah dan lain sebagainya. Jadi apa yang panjenengan lakukan ini adalah juga termasuk untuk penyelamat perjuangan menyelamatkan bangsa. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para alumni baik dari Bapak Yai maupun dari Bapak dan Ibu-ibu sedoyo melakukan satu amalan. Yang amalan ini adalah sejak mulai sebelum berdirinya NU sampai mulai NU jadi besar, itu ada amalan yang sangat dahsyat dan sangat kuat untuk memberikan giroh semangatan kita. Gini menika kalau wau, panjenengan sama kalau nariyah. Baru saja tadi saya masuk sedang membaca sholawat nariyah. Sholawat nariyah menika Masya Allah kandungannya adalah sangat luas sekali. Saya tambahkan yang panjenengan amalaken, panjenengan lampahi nika menawi menghayati daripada arti yang sejati, kandungannya adalah sangat besar sekali. Alhamdulillah ini dijadikan pegangan para alim ulama, para wali di dalam perjuangan hidup. Panjenengan menawi sampun nglampahi nariyah, insya Allah semangat ibadah, semangat berjuang, semangat dagang, semangat segala-galanya. Insya Allah dengan nariyah maka stamina kita, diri kita akan menjadi satu vitamin rohani, bahwa ketika ini vitamin rohani yo nariyah itu. Wong nek gak maca nariyah dudu wong NU itu apa? Wong nek NU yo maknane rohani ya nariyah, sing gak nariyah itu dudu NU. Ngaten pernah mendikan gitu apa? Jadi di dalam kandungan surat nariyah itu akan menghilangkan segala kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan
dalam komunikasi dan kesulitan apapun di dalam kandungan pembacaan surat Najiyah itu adalah mengandung untuk menghilangkan pertama kesulitan, kedua sirnahlah segala kecemasan dan kegelisahan. Bu, bapak, hanya natas gelisah betul, natas gelisah betul. Wis tanggali gaji, wis tanggali wong nyaur, wis tanggali wong kudu bayar gak bayar. Kita gelisah betul, gelisah wong jadi wong perputaran ekonomi, gak pas gelisah, ya opo mending, ya opo mending. Bu ibu gak dibayar, bu sak mangan opo. Nah, insya Allah lek panjenengan mulai nanti ngamalaken Nariyah, kegelisahan itu akan hilang, dijamin oleh Allah. Ya, jadi semua ini telah sedina, tapi Gusti Allah makin janji. Jadi kegelisahan ini bisa dihilangkan dengan kita melakukan ibadah atau selawat Nariyah yang panjenengan lakukan ini. Cemas, wong lek hidup cemas itu kira-kira tenang apa mboten? Mboten enak kabeh nggih. Sampeyan kepengin enak mboten hidupe. Monggo sami-sami mantun iki yang dipimpin kiai untuk mau sholat Nariyah. Terus yang ketiga juga terpenuhi segala hajat dan keperluan. Jadi hajat panjenengan itu insya Allah dengan Nariyah. Terus apa ngendikan? Wong maca Nariyah kaya ana benang nang jerone tepung. Benang nang jerone tepung, ya apa dijupuk kayak tepungnya enggak hancur, tepungnya enggak logrok. Iku dijupuk benangi alon-alon. Carane ngambil maca selawat Nariyah. Itulah kelebihan dari selawat Nariyah. Makanya Nariyah itu adalah satu wirid yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama sekarang semakin tahun semakin jaya, betul? Semakin jaya semakin kuat. Sekarang ini Nahdlatul Ulama diperhitungkan oleh pemerintah, tidak pemerintah saja, orang asing juga banyak. Jadi kekuatan di Indonesia sampai detik ini ternyata yang menguatkan Indonesia jaya mulia kuat itu adalah Nahdlatul Ulama. Di panjenengan niki, Nariyah gak lepas, selawati gak lepas, istighfar gak lepas. Itu adalah bagian siraman datang negoro. Di panjenengan niki jariyah kata Pak, Ibu kata jariyah ya datang negoro niki kata ya. Di samping itu terwujudnya segala cita-cita dan harapan. Bu, Bapak, aja panjang kata cita-cita betul. Ana keinginan betul. Ya lek gak duwe keinginan ya gak usah worry. Napa worry kok gak duwe keinginan? Nggih, mesti punya cita-cita, punya harapan. Inilah obatnya panjenengan ngamalaken iki insyaallah cita-cita panjenengan terlaksana. Cita-cita ini sakit terlaksana, Allahumma amin. Jadi kandungannya sangat multi, sangat banyak sekali ya. Begitu juga yang juga akan dihilangkan oleh awan kedukaan. Nah ini yang apa gitu, wong duka itu kan koyok awan sing gelap. Nggih, nek awan gelap dunya niki peten mboten. Nek gelap awan iki watah tebel dunya anu negara niki dunya niki gelap napa mboten? Gelap. Lah itu bagaikan hati panjenengan yang sedang gelisah, sedang akhirnya jadi gelap. Ketika gelap wajahnya suram, nggak cerah. Ketika nggak cerah dia, nggak cerah. Akhirnya yang lihat juga nggak senang. Jadi adalah untuk melakukan pembacaan surat Nariyah ini ada beberapa kelebihan, keutamaan yang tadi sudah saya ungkapkan di dalam catatan yang kebetulan ini ada catatan tulisan dari suami saya. Memang beliau itu senang sastra, jadi tulisannya memang agak seni, jadi artinya tidak di letterlet tapi dibuat kata-kata yang memang
itulah kehidupan dunia. Terus ini yang ingin saya sampaikan untuk sekarang ini, sebaiknya ayo kita kembali seperti pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama dulu itu selalu menggaungkan nariyah, karena dengan nariyah beberapa kelebihan tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah panjang kita kuat, ya. Masih kondisinya jadi ini negara ini, tapi panjenengan hatinya tenang, mergi sampun wonten kekuatan. Wong iku tambake ya si ombo, nggih. Iku apa sakake lek Lamongan kan terkenal apa di Jakarta. Soto Lamongan. Jakarta itu Masya Allah. Wong liyane sepi lho Bu. Soto Lamongan nggih kebek. Soalnya enak. Yo enak yo murah. Nah, niki. Jadi tiang Lamongan itu ke Jakarta niku lek atine mulai niku ewon. Tiap gang niku lho. Gang ten kantor muslimat iku. Enten nek papat gak ibu. Soto Lamongan dilaku terus kuwi. Dan bahagia banyak jadi warga Lamongan. Karena masakannya diminati seluruh Indonesia. Ini kalau ketok ya kan, kayak soto bi ini. Koyok nggih, kalau ketok tok ini kan khas Lamongan. Inilah ibu-ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun sudah sore, saya bisa memberikan. Mari kita sama-sama untuk melakukan sholat nariyah ini. Untuk melakukan ini ada tawasulnya, jadi kita tawasul pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ketiga kepada Mbah Kiai Mangli Jawa Tengah. Itu ya beliau yang mulia. Sebetulnya Abah juga ngasih, Kiai Wahab juga maringi, karena saya kelas 4 SD itu sudah diparingi Abah selawat nariyah. Nah waktu itu saya motif kepingin pinter berkenasar itu diparingi nariyah. Jadi nariyah itu bisa juga diberikan kepada putra putrinya supaya jadi cerdas, jadi pinter, jadi anak yang ya berkualitas tinggi, dan juga jadi anak yang kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat hatinya, kuat segala-galanya. Jadi menika nariyah fadiyale nariyah mangke dipun waos menawi saking Abah niku itu tiap hari itu nggih. Monggo kula tidak mengharuskan berapa-berapa, tapi kalau saya dapat dari almarhum Kiai Wahab itu 7, tetapi kalau dari Kiai Mangli itu 55. Artinya tiap waktu 11, kalau dikumpulkan jadi 55. Insya Allah ini kejadian amal panjenengan, walaupun situasi kondisi kayak gini, panjenengan bisa mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini juga apa nih, riyadhah atau wiritan ingkang dipun damel Kiai Wahab inggih menika burdah. Burdah menika dalam semerap kula piyambak semerap ketika Abah mengadakan kongres muktamar atau menghadapi masalah, diajak Presiden Soekarno ke PBB Kak Minka, diajak untuk menyelesaikan Irian Jaya dan lain sebagainya, selalu anak-anak santri itu diajak membaca burdah. Jadi kalau nami sampun, mohon maaf saya campur, nami sampun ayo dikongkon anu Madinur kongkon goleki anu santri mau coba burdah, itu langsung bud mondo kongkon masak ketat kami pulang. Terus itu Abah selalu melakukan kegiatan untuk pemerintahan, untuk negara, itu selalu membaca burdah. Dan burdah ini memang karangannya Imam Al-Bushiri. Imam Al-Bushiri itu di dalam cerita beliau itu kita selama hampir 100 tahun, begitu selesai mengarang burdah, malamnya ngimpi ketemu Rasulullah, besoknya bisa melihat. Jadi inilah kelebihan daripada Imam Al-Bushiri. Makanya dan
bait yang dikasihkan ke Abah itu memang ternyata ada apa nih, semacam dapat ilham atau ya 2 ayat itu 2 bait itu, terus maulai yasul kali wal habib, karena burda kan tebel nih, itu yang diamalkan. Terus monggo nangke panjenengan menawi putrane badhe ujian diwaosaken burda. Sewu saya cerita, anak saya itu terus terang saja ketika ujian ikut ujian di UI dan S2 dan juga ada masalah itu selalu saya riadoin burda. Tapi nek pun riado ngoten niku sewu nggih, mboten kok 100, mboten kok 11, sewu nggih, sewu itu pun ada batasannya selama anaknya ujian sampai selesai. Insya Allah ibu akan lulus sakit nopo malih sak mangken iki saingane Masya Allah ketat sekali ya, ujian ini masih sak mangken pesertanya 1000 yang ditompo 50. Insya Allah putra panjenengan termasuk yang 50 itu, itulah kelebihannya. Dan banyak para wali santri, para alumni ketika ketemu perorangan atau saya juga mengadakan reuni wali alumni Al-Latifiyah itu selalu saya kasih itu, setelahnya pada HP, pada telepon. Alhamdulillah setelah Allah itu mendapatkan kemudahan terutama dalam pendidikan anak-anak. Jadi 2 ini mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam forum yang sangat mulia, yang sangat saya yakin akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama Naria, kalau wau sampai dalam sampai agen, yang kedua burda. Nah Naria ini kalau jumlahnya orangnya banyak, sebaiknya ya baca 4444. Ini didamel benulan indah kan insya Allah ya, itu sakit. Tapi kalau amal ibadah sendiri monggo paling sedikit 7, kalau mau 55 mbak mangin ya betul nopo-nopo saya mau yang jelas tetap melakukan naria menawi sakit istiqomah, karena kemukjizatan wirid niku nggih istiqomah. Mami panjenengan yang sewu naria ini digawe subuh jadi sakit subuh terus. Itu pas subuh malaikat hati ngantuk ganti zuhur. Malaikat baca, nggih. Terus istiqomah itulah doa yang mustajab, itu adalah istiqomah. Monggo bismillah diniati itu lek mantun subuh monggo, mantun maghrib monggo, mantun isya monggo. Kenapa saya tidak bilang zuhur dan asar? Karena zuhur asar itu biasanya kesibukan ngaji, kesibukan sekolah, kesibukan pendidikan usaha lain dan lain sebagainya, sehingga istiqomahnya sehingga militannya tidak khusyuk, tidak kepikiran man lagi buka warung jam sakmene jam 1 mulai ngomong tuku akeh teko kantor-kantor hari gak sembahyang, jadi nggak khusyuk, nggak konsentrasi. Terus monggo mantun subuh saya, mantun maghrib saya, mantun isya saya nopo malih lek sembahyang dalu Masya Allah tambah ngejos nggih insya Allah. Sedika ingkang saged dalem aturaken kaliyan panjenengan sedaya, monggo mangke sambil sareng-sareng maos recanipun IKABU ini akan tambah kuat, IKABU ini akan tambah akrab, IKABU ini akan banyak andilnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan lingkungan. IKABU ini ada manfaatnya. Jadi pertemuan ini kalau pertumbuhan itu sekarang kan masalah ekonomi ya bisa lah dibuat itu. Oh ini sopo sing duwe hasil iki terus dikembangno sak koncone saged. Nah, jadi itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, biasa pertemuan ini tiap bulan pinding nyahe. 3 bulan. 3 bulan dia saya sak bulan itu kadang-kadang saya ada kesibukan gitu. 3 bulan itu pas kangen, terus 3 bulan kangen. Jadi semangat nih
Pulang kita Jakarta untuk teman di 3 bulan sekali. Pulang ini terus terang Bapak, Nyai, Ibu-ibu, di Jakarta saya ini kan ketua himpunan dakwah dan majelis taklim. Saya melakukan rutinisasi sholat hajat 100 rakaat. Ini dari Gus Lukman. Gus Lukman itu putra Yai Fatah. Yai Fatah saking Malang. Yai Fatah ini beliau itu sejajar dengan Yai Hamid Pasuruan. Itu namanya putranya Gus Lukman. Itu ketika Bu Khofifah menjadi Menteri Sosial itu bergabung dan Bu Khofifah juga menjadi Ketua Umum. Kebetulan memang Bu Khofifah itu pernah mondok di Yai Fatah, maka beliau memberikan ijazah untuk melakukan sholat hajat 100 rakaat. Jadi sing dimaos nih, rakaat pertama, kedua, kubu salam itu. Jadi salamnya 50 kali. Alhamdulillah, mulai Bu Khofifah di Menteri Sosial sampai detik ini bisa berjalan. Pertama rutin 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi karena situasi kondisi kados ngaten dan untuk membentengi Ketua Umum, akhirnya kita lakukan tiap bulan dan tempatnya berpindah-pindah, bergantian tempatnya. Dulu pernah sebelum corona diminta Pak Ma'ruf Amin di Wapres, itu sudah berjalan 6 kali. Setelah corona maka kita berhenti, kita mampu selama 2,5 tahun. Sekarang sudah berjalan, tapi tempatnya berganti-ganti, kadang di Wakil Menteri Agama, kadang di mana-mana, pokoknya semua itu ingin ketempatan untuk sholat jamaah 100 rakaat. Dan imamnya ini adalah Dr. Romlah, beliau dosen ini Tufat. Jadi saya yang menghantar riadohnya saja, tapi yang imami yang lain karena saya tidak sempurna, tidak bisa diri duduk. Jadi akhirnya Ibu Romlah itu yang beliau dosen dan dia itu sudah doktor, alhamdulillah mau menjadi imam sholat itu. Jadi itu alhamdulillah yang kami lakukan, niatnya untuk menggawangi mendoakan muslimat seluruh Indonesia. Jadi panjenengan menawi 3 bulan sekali niat saya melakukan dengan efektif mungkin. Saya usul ketika 3 bulan sekali ini diniati nariae petang 4 dibagi, bukan tiang setunggal, insya Allah dibagi oleh 100 wong siji, insya Allah nilainya di hadapan Allah ya 4.444. Disitulah monggo panjenengan setelah riambok 4.400, mohon insya Allah apa yang dimohon insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya usul rutinisasi 3 bulan itu sekarang selain tahlil, selain apa, ditambahin nariyah. Nariyah 4.440 dibagi kali burdah. Burdahnya nek saged 10.000. Masuk kalam lagi tidak. 10.000 burdah dibagi. Burdah cepet kok. Bagi nopo maneh piye ini kata tambah mek titik. 2 itulah yang dijadikan amalan kabul, karena 2 ini memang bagi Wahab ingkang selalu mendengungkan bahwa burdah nariyah ini adalah bentengnya sing siji penguatan pikiran yang tadi sudah saya sampaikan, sing siji insya Allah diayomi disyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ansal kali panjenengan semangat perjuangan tinggi diayomi Rasulullah sehingga menjadi dingin, gitu kan? Dingin, adem, tenang, tentrem, jinawi penggaweane, hatine, putrane segala macam. Jadi pada saat nariyah itu selesai, tanya mohon, jangan diri sendiri yang diminta, tetapi keluarga didoain, anak cucu, siapa yang ada kesulitan di dalam rumah tangga itu. Nah, sak mangke nek nyusewu menawi
Nanjangi putra rada angel. Fatihah. Fatihah panjenengan pun mau tak kuat to. Fatihah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti sejenak nyuwun dhateng Gusti Allah. Saya yakin itu insya Allah anak kita akan bisa taslim dan bisa mendengarkan ingkang panjenengan. Tak usah dombe ini dukun kono-kono pun mboten usah. Didukuni dhewe mawon. Nggih, hanya dadi dukun dhewe. Wah, padha rono-rono. Wong Fatihah itu umul doa. Nggih wonten. Jadi saya tambahkan untuk memberikan ketenangan keluarga terutama anak sing mondok gak kerasan difatihai si atine adem, si atine tentrem, si atine tenang nggih. Terus ada 3 item ingkang kula sampaikan kangge panjenengan. Pertama nariyah semangat perjuangan, semangat hidup supaya tinggi tetap membara adalah dengan membaca nariyah. Yang kedua, yang mendapatkan syafaat ketenangan hidup, kenyamanan hidup, keharmonisan hidup dengan Buddha. Insyaallah putrane sing ana kesulitan pelajarane duwe Buddha insyaallah juga diberikan kemudahan. Yang ketiga ini tadi masalah anak pun niku mawon nggih. Yen duwe bojo kan gak kenek difatihai. Lah jare sing bojone oh bapak yo kan di Fatihah akhirnya saya ketemu Fatihah tapi kan saya perangi pun do Fatihah akhirnya taslim kedua-duanya nggih wis nggih oh terus lek napa-napa pun dianu Fatihah bapak kok ngene pun Fatihah iya kan ya Allah berikan kecintaan kemesraan ibuku ya nggih tetaplah kasih sayang koyo biyen cekak lali bapak ini bapak ini saiki ibu difatihai akhirnya orang rahmat sehingga rumah tangganya menjadi rumah sakinah mawaddah warahmah itu fatihah. Nah napa wayo didongakno lho wayo gak seneng ambek kula cek balik nang ngene kata Pak ini tambahan. Terus niku insyaallah Fatihah itu sangat-sangat masya Allah besar. Sing kagungan pondok, sing kagungan majlis taklim, sing saben iki lek jamaah rada nyreng-nyreng pun ngadu mawon teng Gusti Allah. Fatihah itu asli. Itu sama dengan ini kita hanya harus kita lakukan insyaallah. Ini semua akan digagalkan, Ikabu akan tambah kuat, Ikabu akan tetap jaya, Ikabu akan selalu melakukan istighosan atau perkumpulan yang bisa memberikan ketentraman keluarga dan anggota Ikabu itu. Terus nggih, boten napa-napa. Bapak ini tak fatihah, ibunya dari bapak ibunya ini fatihah. Akhirnya Gusti Allah mai rahmat ketika jadi bisa malih ayam tenten sakinah mawaddah warahmah. Setuju nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Ini anu resep tapi insyaallah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo silakan. Kula kinten menika ingkang saged kula paringaken panjenengan. Kula nyuwun duka nyuwun pangapunten, kula nyuwun barokah Fatihah panjenengan. Kula niki terus terang tahun niki mubet usia 80. Terus nyuwun pendonga panjenengan, mugi kula diparingi sehat kali Allah, diberikan tetap iman Islam, dipun paringi semangat berjuang niki makin bijik niku kula teng Jakarta. Nggih, mugi saking PBNU keluarga dapat penghargaan karena Kiai Wahab itu roh Islam pertama dan juga pondok termasuk pondok tua. Terus kula bijing nggih tunggu datang Jakarta pandungane kula niki wong kesik seneng perjuangane teng muslimat. Masih wis dadi penasihat ya seneng. Hasil akhirnya silaturahmi ketemu teman-teman niku kan gawe obat. Nek ketemu teman niku imun. Terus saya semangat, oh iya aku biyen ngene ngoten. Jadi dinikmati hidup ini. Hanya ngoten, oh biyen zaman mondok kono ngene di Fakinia
nongkene anajia, nongkene ketemu, ini zaman biyen semangat. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Nah, iki obat. Panjenengan ketemu iki obat kangen, obat zaman biyen. Jadi otak ini harus diingatkan masa lalu yang baik-baik. Wah, biyen aku semangat. Nggih, semangat. Jadi itu namanya refreshing otak. Itu harus dilakukan biar zaman opo-opo gitu. Kami kau ingkang saged kula niku wau kula berikan catatan untuk tambahan saking titipan Gunung Sudah. Ada pembacaan Nawi panjenengan sampun ngapain boten napa-napa, ada titipan dari Munjidah iki menika selawat bacaan subhanallah al-hayyul qayyum itu kalau tanggal setunggal ngantos tanggal sedoso supaya membaca subhanallahil hayyul qayyum subhanallahil hayyul qayyum itu 1 sampai 10. Kalau tanggal 11 ngantos kan tanggal kali dosa maos subhanallahil ahadis somad. Nggih niku kalau tanggal 21 ngantos tanggal 3 dosa subhanallahil raufir rahim. Iku ingkang tanggal akhir. Nah terus Jumat terakhir supados membaca Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Nah ini ijazah Munjidah saking salah satu ini nih Amalia Belanda wajah ini diwau Munjidah maringi monggo sami karena subhanallah kan memuliakan Rasul Allah, insyaallah zikir selalu memuliakan dan keagungan Allah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Jadi ada tanggal-tanggalnya, mudah-mudahan sudah di-share ya, tanggal 1 sampai 10 gitu. Itu yang titipan saking Munjidah, mugi sedaya menika saged dilampahi. Nah niki mangken bacaan khusus bulan Rejab ingkang saking Munjidah. Nawi kula masih gak Rejab ya kudu tetep dilakoni sebagai bentenge, sebagai kumpulan ibu supaya tambah mantep, tambah nyaman. Insya Allah dari senang aku tak perlu usahane melaku kabeh dadi Lamongan Ikabu Jaya, Lamongan Ikabu Kaya, Lamongan Ikabu Mulia. Insya Allah dengan gitu apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan. Nah, monggo ada apa kumpulan kami usul kumpulan piro kumpulan kalau enek sing anggotane memerlukan apa niku langkung saya dibanding mangke lek yo mungkin yo ono kesusahan apa jadi IKAP ini memperhatikan selain perorangan ada itu nggak mau ngumpulno mau ditentukan mau saikhlase itu ngaten. Kula mergi wonten salat niku nggih, kula ndamel tahlil kubro. Ndamel tahlil kubro, tiap tahlil itu lumayan, rumput 4 juta. Ingin itu 5 juta. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang sakit di rumah sakit, kita nyambang dari uang itu ngaten. Itu kan mboten kroso nilainya. Terus tahlil kubro per orang memberi nama 5 orang yang ditahlilkan gitu. Terus dalil bersama itu saya tidak mengharuskan berapa, sing penting ikhlas, jadi tiap bulan itu wonten kalau ini terakhir ini alhamdulillah bisa 5 juta, biasanya 3 juta 4 juta itu tiap bulan. Jadi itu dibuat sosial karena ini kalau usul menawi saged itu saged dilampahi. Monggo nanti siapa yang untuk tambah mengakrabkan ikatan ini untuk saling membantu. Itu kan bukan jumlahnya tapi perhatiannya perorangan monggo tapi ikatan ini ada sesuatu yang diberikan itu masya Allah.
Syariah yang sangat tinggi. Ini usul kula menawi saged amargi kula nggih ngerintis di Jakarta niku saged kula dapat tahlil kubro. Kula kinten niku ingkang saged kula aturaken monggo sami-sami maos semuanya sareng-sareng cukup 3 mawon nggih terus kita juga 3 nggih. Fatihah kula rapel mawon dados setunggal. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rasy Abdul Qadir Jaili wa ila arwahi man al-Bushiri wa ila arwahi Bakir wa ila arwahi Bakir wa ila arwahi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي جمع بالقدر ودام فرج بالقلوب بالقلوب سبحانه وتعالى ويستسبر وما بيد الكريم وعلى آله وصحبه كل عدد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي جمع بالقدر فرجوا بالقرى والقرآن والقرآن سبحانه وتعالى ووزن القادر واستثمر الله بيد الكريم وعلى آله وصحبه في كل حد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي محمد قد وانفرجوا بالقرآن والقادر واستثمر الله بيد الكريم وعلى آله وصحبه في belum hadun mana usul fa'al buat sama makin mudah mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mulai sholli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فدخل الضائفة تعطينا بحسن الخاتمة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semanten atur kula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan ma'in hamdan yafi'in aman bukatu'un zidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika subhanak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina jami'al afat wa taqdimana biha jami'al hajat Allah
وتقضي لنا بها جميع حاجة الله وتقضي لنا بها جميع حاجة الله وتطهر لنا بها جميع السيئات وترفعنا بعمدك على الدرجات وتبلغنا بأقصارنا بالخيرات بعد الممات اللهم يا الله سلمنا مسلمين اللهم يسر آسر اللهم احسن عاقبتنا في الدنيا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والأبصار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا بارك وعلما نافعا وأمرا جميلا بارك توبة نصوحا توبة قبلا ومغفرة ورحمة بعد الموت الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم افتح أبواب الخير وافتح أبواب الهداية وافتح أبواب المغفرة وافتح أبواب الرزق وافتح أبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة رب أنزلني نزلا مباركا اللهم يا غني يا حليم يا ممتع يا معيد يا رحيم يا لطيف أغننا بحلالك عن حرامك وبمعصيتك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا إلهي يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا عليم يا رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين آمين يا رب العالمين فاتحة مقبولا يقول أبو حاجة يا الله مقبول فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم والله موافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.